Kejadian alam yang aneh dan tak biasa di China tercatat dari tanggal 31 Juli hingga tanggal 1 Agustus. Daratan Republik Rakyat Tiongkok diguyur oleh hujan yang sangat lebat tidak putus-putus. Lebih dari setengah daratan Republik Rakyat Tiongkok tenggelam sampai ke tingkat 4 meter. Tiap hari kita bisa mengikuti berita-beritanya betapa mengerikan kondisi sekarang. Ini adalah kejadian-kejadian yang sangat aneh di daratan Tiongkok. Itu baru alam yang bergerak. Sejak dari 1439 1440 Hijriah, senantiasa ceramah saya menyampaikan kepada kita semua di berbagai provinsi dan melalui media sosial yang ada. Saya sampaikan, bersiap-siaplah Bapak Ibu, kita ke depan akan menghadapi hari-hari berat, hari-hari sulit, berlapis-lapis nanti petaka, ujian, bencana, musibah, huru-hara, krisis yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bersiap-siaplah. Dalam ceramah-ceramah saya, salah satu di antara kajian saya adalah persiapan dan amalan-amalan di akhir zaman. Mudah-mudahan ada yang membuka YouTube dan mendengarkan kajian saya tersebut. Persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Tema kita pada malam hari ini, Masya Allah, bagus sekali. Kiat meningkatkan keimanan dan ketakwaan di era COVID-19. Ibarat Allah yang kami muliakan, 1442 Hijriah adalah tahun di mana kita memanen iman kita selama ini. Ini tahunnya kita memanen iman kita selama ini. Maksudnya Pak Ustadz? Maksudnya siapa yang sebelumnya imannya sudah bagus, imannya sudah terbentuk dan kuat, amal solehnya sudah memadai, amal solehnya sudah banyak, sekarang buahnya. Saat ujian begitu berlapis-lapis ketahuan, ternyata ibarat batang pohon, walaupun badai datang, dihantam oleh mobil, ditabrak oleh motor, datang banjir, karena pohonnya sudah besar, akarnya sudah menghunjam dalam ke perut bumi, maka dia tidak akan bergerak dari tempatnya, dia tidak akan tumbang, dia tidak akan lapuk, dia tidak akan patah, dan bahkan daunnya, rantingnya tetap berdaun, buahnya tetap akan menghasilkan. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, surat Ibrahim di ayat yang ke-22, 23, 24, bahwa orang yang batang pohonnya kuat, akarnya menjulang, akarnya menghunjam ke dalam perut bumi, sementara ke atas mencakar langit, kokoh. Kelihatan sekarang orang-orang yang sebelumnya rajin ngaji, orang-orang yang sebelumnya kuat ibadah, orang-orang yang sebelumnya banyak menuntut ilmu, orang-orang yang sebelumnya banyak berinfak, bersedekah, hari ini dan tahun ini dia akan panen. Tapi akan ketahuan juga, tahun ini akan ketahuan juga siapa orang yang selama ini malas ngaji, tidak rakus dengan ilmu, jauh dari masjid, tidak akrab dengan sajadah, agak kurang hangat dengan Al-Quran, bibirnya sepi daripada zikir, dan bakhil, pelit berinfak bersedekah. Ketahuan 1442 Hijriah ini nanti. Lihat saja Pak, akan banyak yang goyang, tidak sanggup lagi bertahan sampai pagi beriman, karena hebatnya tekanan dan ujian. Sorenya dia sudah hilang dari imannya. Sorenya ada iman, saking hebatnya ujian dan tempaan, di besok paginya dia sudah kehilangan imannya. Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, kata Rasulullah. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, pada masa itu kata Rasulullah, sorenya masih ada iman, besok paginya sudah kafir. Saking dahsyatnya ujian yang dihadapi oleh umat ini di akhir zaman. Ibarat Allah yang kami muliakan, Oktober 2019
Presiden Republik Rakyat Tiongkok, siapa namanya Pak? Xi Jinping, ketika memperingati hari kenegaraan, acara nasional, memparadekan militernya, senjatanya, dan lalu apa katanya? Tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang sanggup mengguncang Cina. Ini pernyataan penuh dengan kesombongan, kakak beradiklah dengan pernyataan Firaun, ana rabbukumul a'la, tidak ada yang sanggup melebihi saya, tidak ada yang lebih hebat dari saya, lebih kuat dari saya, lebih terhormat dari saya, ana rabbukumul a'la. Dan Allah hinakan si Firaun. Tidak berapa lama Allah bayar tunai semua. Hari ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Lebih 44 hari daratan Republik Rakyat Tiongkok diguyur oleh hujan yang sangat lebat tidak putus-putus. Lebih dari setengah daratan Republik Rakyat Tiongkok tenggelam sampai ke tingkat 4 meter. Tiap hari kita bisa mengikuti berita-beritanya betapa mengerikan kondisi sekarang. Bukan hanya banjir, gempa juga, longsor juga, gunung meletus juga. Ke atas angin badai puting beliung, salju sebesar-besar bola pingpong, kemudian storm yang sangat mengerikan, kebakaran, Masya Allah, unik sekali, di bawah banjir, di atas panas. Ini adalah kejadian-kejadian yang sangat aneh di daratan Tiongkok. Itu baru alam yang bergerak, belum lagi daripada pasukan Allah yang bernama virus. Sekarang berbagai macam virus juga bermunculan dan berpotensi pandemi. Bukan hanya COVID-19 baru saja, ya, tetapi juga sudah sampai kepada Black Death. Ini juga sudah muncul penyakit virus yang dulu pernah menghabiskan 50 juta warga Eropa, muncul di Mongolia, Cina hari ini. Flu babi baru, jenis baru yang berkolaborasi tiga kekuatan virus yang sebelumnya tidak seperti itu, muncul pula sekarang. Entah apa yang mau dihadapi oleh mereka. Bencana alam belum selesai, virus juga semakin banyak dan semakin menggila. Kemudian ditambah mereka saat ini sedang berhadapan dengan banyak negara yang siap-siap perang melawan Cina. Yang mana yang mau mereka selesaikan? Hancur mereka. Internal PKT, Partai Komunis Tiongkok, sekarang ini sedang perebutan kekuasaan untuk lengser-melengsarkan, bahkan sampai ketika akan habis menghabisi. Dahsyat sekali. Sudahlah, inilah dia. Ketika yang dia mengatakan tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengguncang Cina, maka Allah guncang dia dengan perkara-perkara remeh dari bala tentara Allah Subhanahu wa taala.